Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kembali bertemu dengan saya Ibu Nur Samawati Anissa dari SMP Negeri 8 Tangerang. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang mengidentifikasi teks deskripsi. Dan sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu menentukan isi teks deskripsi. Baik anak-anak, apa yang akan kita pelajari? Yaitu pertama kita tentukan perincian informasi yang ada pada teks deskripsi. Dengan tahu perincian informasi pada teks deskripsi, maka kita akan tahu isi dari teks deskripsi tersebut. Ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan dalam teks deskripsi tersebut? Yang kedua, apa yang digambarkan dalam teks deskripsi tersebut? Yang ketiga, bagaimana penulis menggambarkan objek dalam teks deskripsi tersebut. Yang keempat, tujuan dari penulis dalam teks tersebut apa? Nah, contoh di sini ada gambar pantai, ya. Jadi misalnya contohnya ada teks deskripsi yang menggambarkan pantai. Nah, apa yang dibicarakan dalam teks tersebut? Pantai apa misalnya? Kemudian keindahan bagian mana saja sih yang dibahas dari teks tersebut? Kemudian tujuan penulis menampilkan teks ini apa? Itu kalian cari. Kemudian bagaimana penulis menggambarkan keindahan dari pantai ini? Dengan cara apa tuh menggambarkannya? Keindahannya di mana saja. Nah, kalau sudah tahu, kalian bisa melakukan pemetaan. Pemetaannya misalnya dengan nama pantai. Pantai ini pantai apa? Kemudian di pantai itu ada apa saja? Ada pasir, ada ombak, ada ikan, ada terumbu karang, ada matahari, ada awan, ada suasana yang cerah dari lingkungannya. Kemudian ada nelayan atau banyak pengunjung. Nah, itu juga bisa disampaikan. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini contoh dari ada sebuah tarian. Nah, ketika kalian membaca sebuah teks tentang tarian, ini teks ini membicarakan tarian apa, kemudian apa yang dijelaskan penulis ini tentang tarian ini dari awal hingga akhir proses tarian ini misalnya. Kemudian tujuan penulis menyampaikan tarian ini apa? Bagaimana penulis menggambarkan keindahan dari tarian ini? Mungkin dari gerakan penarinya atau dari lirikan mata penarinya atau bagaimana gitu ya. Kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya. Misalnya ada contoh tentang teks deskripsi yang menggambarkan sebuah restoran misalnya atau rumah makan. Nah, di rumah makan ini digambarkan apa sih yang dibicarakan? Rumah makan mana ini? Kemudian yang dijelaskan oleh penulis ini apa? Ada apa saja di situ? Kemudian tujuan penulis menampilkan tentang teks ini apa? Dan bagaimana penulis menggambarkan keindahan dari rumah makan ini gitu ya. Kita lanjut contoh teks deskripsi tentang suasana di ruang operasi misalnya. Apa yang dibicarakan di sini? Sedang ada apa ini? Operasi apa? Kemudian apa yang dijelaskan oleh penulis nih? Prosesnya dari awal hingga akhir operasi misalnya. Kemudian tujuan penulis menyampaikan teks ini apa? Kemudian bagaimana penulis menggambarkan suasana, menggambarkan keadaan dari proses operasi ini, misalnya seperti itu. Nah, anak-anak setelah kalian paham tentang isi teks deskripsi tadi, nah kalian bisa juga melanjutkan dengan membandingkan teks deskripsi yang sudah kalian baca. Mungkin dari beberapa teks, ada teks yang sama, ada juga yang dibahas sama, tapi ada yang berbeda. Nah, itu bisa kita bandingkan. Namanya membandingkan, pasti ada perbedaan dan juga ada
persamaan. Nah, kira-kira ketika perbedaan itu apa saja sih yang bisa kita bandingkan? Ya, dari perbedaan sebuah teks kita bisa membandingkan topik yang dibicarakan. Kemudian kita bisa membandingkan perbedaan rincian isinya. Kita bisa membedakan pola pengelompokan isi dari teks tersebut. Nah, untuk persamaannya kita bisa mencari pola pengembangan isinya, kira-kira sama di dalam hal apa. Kemudian isinya dapat ditangkap dengan panca indera atau tidak. Itu. Atau kalau kira-kira bersama, sama-sama bisa ditangkap dengan panca indera apa nih teksnya? Apakah dengan panca indera penglihatan, pendengaran, atau indera perasa. Nah, anak-anakku, Ibu rasa cukup untuk materi memahami isi dari teks deskripsi. Semoga yang Ibu sampaikan bermanfaat dan Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan like dari video ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.